Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ya materi tentang tips jitu menulis bahasa penawaran di iklan Anda. Nah, karena iklan itu adalah peluru yang akan kita tembak ke audiens. Kalau pelurunya tidak berkualitas alias iklan Anda tidak berkualitas, maka performa iklan akan menurun dan konversi penjualan ataupun konversi yang Anda harapkan itu mungkin eh, tidak sesuai harapan ya, artinya jauh di bawah harapan atau menurun dan lain sebagainya, atau bahkan mungkin tidak ada closing sama sekali. Nah, sebenarnya mungkin bahasa yang sering digunakan orang adalah ads copywriting atau copywriting pada iklan Anda. Tapi saya lebih senang membahasakannya dengan bahasa penawaran. Tapi nggak apa juga Anda sebut sebagai copywriting. Oke, mungkin Anda bertanya kenapa saya nggak meletakkan materi ini ketika kita men-setup iklan di video-video sebelumnya. Karena saya tidak ingin membuat Anda jelimet seperti itu tentang bagaimana menulis bahasa apa, kata-kata apa yang harus saya tulis. Biasanya seperti itu, orang-orang suka bingung dan stuck, akhirnya iklannya nggak jalan-jalan. Padahal apa namanya, iklan yang baik itu bukan masalah seberapa besar atau seberapa sempurna copywriting Anda. Sekali lagi, saya sudah sampaikan di materi sebelumnya bahwa apa yang menurut kita baik atau bahkan apa yang menurut para ahli baik belum tentu ketika Anda iklankan 100% baik. Ya, artinya 100% bekerja sesuai yang diharapkan. Artinya satu-satunya cara untuk mengetahui apakah gambar yang Anda sajikan sudah tepat, bahasa penawaran yang Anda buat sudah tepat, itu satu-satunya cara mengetahui hal tersebut adalah dengan menjalankan iklan tersebut. Dan saya lebih senang menjalankan iklan secepat mungkin sehingga saya bisa tahu dan bisa segera mengevaluasi. Kalau kita menunda-nunda iklan karena ketika misalnya menulis status atau copywriting di iklan kita, itu kita bingung lalu berhari-hari berhenti, ini merupakan kesalahan. Kita sudah membuang beberapa hari yang kemungkinan ada potensi closing atau potensi profit di sana. Nah, ini tentu bisa berakibat kurang baik kepada bisnis Anda. Nah, sedangkan kalau Anda itu menjalankan copywriting dengan cara yang di awal saya sebutkan, dengan kita mulai dengan headline yang mungkin terlihat sederhana, deskripsi yang mungkin kurang lebih kita meniru apa yang ditulis di marketplace, kemudian harga yang kemudian standar juga ya, produk kita mungkin kita naikkan margin sedikit untuk keuntungan, lalu kita iklankan. Itu jauh lebih baik daripada Anda berpusing-pusing mengkonsep bagaimana penawaran yang terbaik. Jadi tujuan kita adalah iklan itu bisa berjalan ya, ketika kita berjalan belajar, misalnya ketika ingin belajar berenang di laut ya, cara tercepat belajarnya adalah ya mulai ya udah jalan aja ke pantai dulu, menginjak merasakan air laut ya, berendam di pantai yang dangkal terlebih dahulu supaya kita bisa mengetahui medan yang akan kita hadapi. Kalau di iklan ya sudah jalanin aja dulu iklannya. Nanti masalah hasil kita coba evaluasi belakangan dan kita tingkatkan terus menerus ya. Jadi mungkin istilah beberapa orang, dan is better than perfect. Selesai itu ya lebih baik daripada sempurna. Ya, Anda bisa menjalankan proses penyempurnaan itu sambil jalan, tentu dengan data. Kalau misalnya Anda menunggu riset, copywriting, nulis bingung berhari-hari, ketika Anda jalankan pun itu masih ada kemungkinan nggak sempurna. Jadi jangan mengejar kesempurnaan baru jalan, tapi jalan dulu aja, disempurnakan sambil jalan. Itu lebih baik. Ya, karena nggak ada siapapun nggak ada yang sempurna, pasti ada aja sisi kekurangannya. Bahkan untuk rencana terbaik yang sudah kita planning, bahkan untuk Anda bisa lihat status atau video-video di YouTube ya, katakan perusahaan besar sekelas Apple, sekelas Samsung, ketika merilis produk baru, yang itu pasti mereka
gaji para ahli di bidangnya beribu-ribu atau ratusan ribu dolar untuk menghasilkan sebuah produk yang akan dirilis, tapi coba Anda lihat di YouTube, ada saja orang yang melihat kekurangannya, ya entah tombolnya salah atau kurang baik, padahal saya yakin mereka sudah membayar mahal, sudah mengkonsep dengan matang apa yang ingin mereka rilis. Artinya sekelas perusahaan besar pun masih ada kekurangan, apalagi kita sebagai individu ataupun jika Anda baru memulai atau siapapun Anda yang sedang menjalankan bisnis. Oke, cukup basa-basinya, langsung saja kita. Sebelum menuju Facebook, saya ingin memberikan beberapa note di sini ya. Oke, beda media sama dengan beda copywriting. Ini sudah saya sampaikan ketika kita di materi memilih placement iklan. Saya sarankan bahkan jika Anda sudah pada tahap lanjut atau sudah pernah beriklan sekalipun, fokuslah pada satu placement ya. Fokuslah pada satu placement, atau kalau Anda memang sudah bisa membuat iklan Anda tampil dengan baik di semua placement yang dimiliki oleh Facebook, ya silakan saja. Tetapi saya akan tetap sangat-sangat menyarankan, sampai sekarang pun saya begitu, fokus pada satu placement untuk satu ad set ya, di tahap satu ad set. Nanti iklan-iklan yang kita buat di dalam ad set tersebut juga teroptimasi atau memang khusus untuk placement tersebut. Ya contoh misalnya ini disebabkan karena tiap placement punya spesifikasi berbeda. Kemudian tiap placement intinya juga punya audience behavior ya, mungkin lebih tepatnya ketika Anda mentarget Facebook Ads punya banyak sekali placement. Kalau kita lihat di sini, misalnya kita coba lihat ya. Oke, di banyak objektif Facebook Ads juga banyak placement ya. Misalnya katakan seperti ini, di objektif traffic atau click to website ya, untuk mengarahkan traffic ke website Anda, kita lihat di sini ada beberapa placement yang diberikan contoh oleh Facebook. Misalnya kita menggunakan media foto. Media foto saja kita lihat, ini contoh ya, dua contoh. Oke. Di traffic ini banyak tipe iklan ya. Dan untuk satu tipe iklan di dalam objektif traffic ya, ini ada Carousel sudah saya beri contoh, yaitu berupa gambar berseri. Kemudian Instagram link juga beda ya. Lihat design recommendation aja beda, design recommendation, technical requirement, dan beberapa hal yang dijelaskan oleh Facebook di websitenya sendiri. Anda saran saya sering-sering ke sini ya, facebook.com/business/ads-guide atau strip guide. Nah, kita lihat di sini misalnya Facebook link ya, ketika Anda ingin mendatangkan traffic melalui Facebook ke website Anda. Nah, untuk iklan ini saja ini bisa ada beda-beda. Ya, untuk sama-sama di beranda saja antara desktop dan mobile, di sebelah kanan ini mobile, ini desktop ya, contoh preview. Ini sudah beda. Kita lihat bahwa di desktop biasanya dia jumlah teksnya itu bisa memanjang ya, tapi kalau di mobile itu nggak bisa memanjang ya, paling Anda harus enter ke bawah. Dan jumlah barisnya di sini juga berbeda dengan di desktop. Desktop itu kalau nggak salah cuma 4 baris. Lalu ketika Anda mengetik di baris selanjutnya, di enter lagi, Anda ketik kalimat lagi di statusnya, maka ada tulisan more, yaitu menurut saya kurang baik. Kalau bisa Anda sudah pelanggan atau user sudah tahu apa yang harus mereka lakukan ketika melihat iklan Anda tanpa harus melakukan action yang lain. Fokus kita adalah mereka klik di sini ya, kalau menuju website kita. Kalau mereka klik more itu belum ke website kita. Tetapi di sana Facebook sudah membebankan biaya kepada kita, padahal bukan itu yang kita inginkan. Nah, contoh di sini kemudian
apa namanya, di sini ada di mobile ya, di mobile sendiri kita lihat di link description-nya saja ini lebih panjang, dan sementara di mobile lebih pendek, cuma sampai pada sampai di sebentar, the simplicity action graphic. Nah, sampai sini kalimat keduanya tidak bisa dibaca oleh user. Jadi pastikan juga kalimat Anda di sini memiliki sesuatu yang jelas. Ya, di sini deskripsi link ini berguna untuk menjelaskan kembali, meyakinkan kembali pembaca apa yang harus mereka lakukan, atau memberikan mereka gambaran konten apa yang ada dalam website ini, yang ada ketika mereka klik sini. Nah, ada tips yang bagus dari Espresso, dari Hootsuite tentang ini ya. Kita fokus ke sini, yaitu tentang struktur copywriting di dalam iklan. Ini pun yang saya gunakan di dalam iklan-iklan saya. Jadi yang pertama adalah kita fokus di gambar dulu ya. Kita nggak sesuai urutan ini nggak apa-apa, karena yang pertama kali dilihat oleh user adalah gambar. Semakin menarik gambar Anda, gambar di sini berfungsi sebagai hal yang dapat membuat jempol stop scrolling, menarik perhatian mata kita, karena gambar lebih besar, ukurannya jelas di sini, dan visual ini berwarna ya, lebih menarik ketika dipandang. Nah, lalu kemudian gambarnya pastikan di sini emosional ya, kalau bisa ada modelnya, ada gambar ekspresif dari manusia ya, bisa. Saya sudah contohkan beberapa iklan saya, misalnya udah saya tutup ya. Oke, udah saya tutup ya. Jadi nanti saya coba perlihatkan lagi beberapa contoh iklan yang pernah saya buat ya. Kita jelaskan ke sini dulu aja. Gambar itu kemudian harus emosional ya, nyangkut, pesannya connect, nyambung dengan apa yang kita sampaikan. Misalnya iklan kita, selanjutnya adalah setelah orang melihat gambar, yang kedua atau ketiga dilihat orang kemungkinan adalah apa yang ada di atasnya dan apa yang ada di bawahnya tentu ya. Jadi bisa apa namanya, bisa relatif lah. Hanya saja saya biasa mengawali iklan saya itu biasanya dengan, di sini juga sih hampir sama sih, benefit ya. Benefit, tapi Anda juga bisa mengawali kalimat awal status Anda itu dengan sesuatu yang ya, saya juga sering sih mengawali dengan benefit, atau juga dengan pertanyaan. Ya, pertanyaan yang mengarah kepada benefit ya, atau kemudian menunjukkan hal yang mempermudah seseorang, mempermudah mereka. Contohnya adalah ketika Anda berjualan kosmetik, misalnya Anda menjual kosmetik, Anda bisa memulai dengan kalimat yang simple ya, misalnya apakah Anda ingin menjalani hari dengan wajah lebih cerah, bisa seperti itu. Atau dengan benefit lainnya, ini dia solusi untuk tampil cantik seperti para artis tanpa mahal ya. Kita menunjukkan kemudahan-kemudahan, benefit tanpa ribet ya, tanpa bahan kimia berbahaya. Lalu di kalimat kedua atau kalimat ketiga Anda bisa menambahkan 2-3 kalimat. Pokoknya saran saya itu di status ya, jangan sampai ada tulisan more atau tulisan click more atau see more atau klik selengkapnya, biasanya di sini ya. Jika ada teks yang panjang, statusnya agak panjang. Lalu ada perintah di sini ya, call to action. Ini tambahan fitur atau ya, tambahan fitur dari produk Anda atau tambahan keunggulan dari produk Anda. Bisa jadi juga testimoni bisa kata Mbak Ana yang sudah memakai, hasilnya dalam seminggu udah kelihatan, misalnya gitu kan. Lalu Anda kasih call to action atau perintah di sini. Jangan lupa perintahnya, kalau saya lebih spesifik ya, cuman bisa memberikan gambaran pola. Klik gambar untuk info lebih lanjut, atau komen di bawah ini, klik website Anda ya, www.tokoanda.com misalnya website Anda, tulis di sini link URL-nya boleh, atau klik gambar di bawah ini. Nah, kenapa saya katakan tadi beda placement, beda behavior?
Kalau Anda melakukan iklan di Instagram, contoh ini ya, sama-sama objektif traffic, tetapi ketika Anda mengiklankan di Instagram, gambarnya ini nggak bisa diklik dan captionnya ada di bawah. Lihat, untuk objektif yang sama, beda placement, yang satu di Facebook, yang satu di Instagram, sudah beda behavior. Yang satu Facebook di atas statusnya, kemudian ini di bawah dan kecil, nggak di bold. Kalau Facebook link dia di bold. Kita lihat ada bold kalau di mobile ya, lebih mencolok. Dan Instagram nggak ada headline seperti Facebook. Ini namanya headline kalau di Facebook ya, headline link. Dan ini ada link description di bagian bawah gambar. Tetapi kalau di Instagram dia hanya memiliki caption aja ya, atau bisa kita sebut sebagai status ya, deskripsi gambar, deskripsi bukan deskripsi link ya, tapi teks ya, teks pada iklan kita, atau caption lah ya, status. Selanjutnya kalau di Instagram, ketika jadi perintah kita ini paling kalau nggak salah, misalnya kita ini ya, sampai pada kalimat ini kita enter ke bawah pas kita bikin iklan di Facebook Ads Manager ya, seperti misalnya ini bagian ini kita not sure, ini kita enter ke bawah. Yang akan terjadi di Instagram adalah teksnya semua rapat seperti ini ya. Kalau caption Anda panjang maka akan di bawahnya. Selanjutnya adalah Anda tidak punya banyak space untuk memerintahkan menjelaskan iklan Anda ini tentang apa, dan ketika Anda perintahkan orang untuk klik gambar, ini gambar nggak bisa diklik ya. Kalau diklik di tap 2 kali ya dari mobile smartphone, maka dia akan jadi love ya, paling bisa di komen atau di DM ya, di direct message, di PM lah bahasa kita di Facebook. Nah, orang harus klik learn more untuk menuju website kita ya. Inilah perbedaan behavior yang ada di setiap placement iklan. Saya sarankan fokus pada satu saja. Ini pun akan banyak sekali optimasinya. Saran saya, pastikan iklan Anda sudah berjalan baik di sini, di Facebook ya, di satu placement, baru pindah ke placement berikutnya, karena beda-beda bisa kita sebut langkah optimasinya. Selanjutnya di sini kita lihat juga ada linknya segala macam ya. Nah, ini bagian ini nggak ada di Instagram, di placement Instagram link. Ketika kita beriklan traffic ya dengan link, klik to website, diklik akan menuju website di Instagram. Oke, selanjutnya adalah ketika kita ini fokus ya di ads copy Facebook Ads, di headline, ini disebut headline ya, headline link. Bisa Anda gunakan di sini ada kalau di sini dia menunjukkan pola meminimalisir resiko ya, meminimalisir resiko atau benefit tambahan ya. Bisa jadi Anda menggunakan perintah kedua setelah di atas Anda minta klik, di bawah juga Anda di sini juga Anda bisa minta klik. Klik di sini untuk mendapatkan diskon ongkir, atau klik di sini untuk melihat detail produknya sekarang juga. Saya lebih senang seperti itu supaya orang jelas apa yang harus mereka lakukan. Kadang orang bingung melihat gambar, melihat penawaran kita karena tidak ada perintah yang jelas. Kalau cuma try it free, coba gratis, atau diskon ongkir sekarang, pesan sekarang. Nah, orang masih ambigu, apalagi di lokal ya, saya melihat behavior seperti itu harus dituliskan dengan sangat-sangat jelas. Maksud kita adalah pesan di sini, orang itu kan klik gambar. Bisa jadi kayak gitu kan. Iya, kalau kita yang udah nggak gaptek. Tapi bagi mereka yang gaptek, pesan di sini itu maksudnya apa? Ya, apa yang harus mereka lakukan? Paling ujung-ujungnya komen. Padahal yang kita inginkan adalah mereka melakukan klik terhadap gambar ini ya. Makanya kadang-kadang kita kasih link juga di statusnya ya, kita kasih link, klik www.tokoanda.com atau klik gambar di bawah ini. Dan di sini pun saya kasih perintah lagi ya, selain benefit tambahan ya, 30 pembeli tercepat free ongkir, klik di sini. Itu masih muat ya, Anda bisa coba di sini. Nanti kita masuk ke Facebook Ads Manager. Lalu ada di deskripsi link. Nah, ini dia screenshot untuk placement desktop. Kalau placement mobile akan beda lagi. Kita lihat di sini ya, jumlah kalimat di sini
itu lebih panjang, sementara di sini lebih pendek. Pastikan Anda melakukan optimasi yang benar. Makanya fokus di satu placement. Oke, sekarang kita coba, saya kasih contoh. Ketika di Ads Manager, oke, kita create ad di sini atau di sini ya. Ini kita misalnya kita pakai fontnya kita hapus ya. Slideshow kita pakai gambar aja. Oke, kita pakai gambar. Ini untuk placement mobile newsfeed. Anda bisa lihat di sini preview untuk mobile newsfeed. Ini kenapa ada semua? Karena saya hidupkan semua placementnya. Kalau kita balik ke bagian placement di sebelah kiri sini di level ad set, kita bisa melakukan filter terhadap placement. Nah, kita edit seperti saran saya, edit placement. Lalu jangan all device, fokus mobile saja atau desktop saja. Oke, saya hanya akan menggunakan Facebook newsfeed, yang lain akan saya matikan. Audience network juga saya matikan. Karena beda-beda tuh ya. Di audience network itu butuh optimasi yang berbeda. Audience network iklannya lebih ambigu, lebih kecil, kadang-kadang nggak jelas juga. Oke. Nah, kita balik ke bagian identity, bagian iklan, bagian level iklan. Saya sudah pilih formatnya single image. Lalu saya coba pakai gambar inilah ya, misalnya. Contoh saja. Nah, ini contoh preview di mobile newsfeed. Sekarang cuma ada 2 mobile newsfeed. Ya. Dan saran saya adalah ini placement, lihat ya, di HP murah itu gambar kita kelihatan seperti ini, acak-acakan. Makanya di materi targeting saya sudah ajarkan bagaimana excluding, mengecualikan handphone murah atau bukan smartphone ya. Kita ini feature phone adalah handphone murah yang bahkan tidak terkategori smartphone. Oke, di mobile newsfeed sekarang kita lihat statusnya iklannya seperti ini. Anda lihat ini hanya ada click more. Nah, biasanya saya menghindari seperti ini. Bisa kita tadi adalah benefit, misalnya apakah gunakan kalimat sapaan misalnya Bunda, dengan tentu sesuaikan ya dengan karakter market Anda. Apakah Bunda ingin misalnya benefitnya apa ya, bikin suami makin lengket kayak perangko, ini dia solusi perawatan, misalnya ya, perawatan wajah tanpa mahal, tanpa harus repot ke salon, tanpa bahan kimia berbahaya. Saya tuliskan di sini keunggulan produk saya, misalnya penasaran, nah, klik misalnya www.toko Anda atau klik gambar di bawah. Nah, Anda juga bisa memberikan emoji. Anda bisa googling ya, emoticon. Oke, kemudian banyak website yang menyediakan emoticon, Anda terserah pilih aja, googling aja. Kalau saya sih biasa pakai dari sini, get emoji. Oke, getemoji.com. Saya lebih senang pakai di sini, tinggal di copy paste aja. Misalnya gunakan emoticon lucu-lucu kayak gini ya. Nah, kayak gitu. Lalu kita kasih simbol. Tadi kita nyuruh klik link ya, klik link berarti ada panahnya. Oke. Klik mana tadi? Ini ya, klik oke. Oh, gambar. Lalu panah ke bawah boleh untuk tambahan, klik gambar di bawah. Ini bisa di enter. Apakah masih ada spasi? Kita lihat. Nah, ini masih bisa ya, nggak ada see more.
Tapi kadang di beberapa handphone seperti iPhone itu kadang walaupun di sini masih masih panjang, itu kadang dia sampai sini aja udah simor. Nah, jadi pastikan Anda penggalannya nggak terlalu panjang ya. Makanya saya kadang di sini saya kasih perintah lagi, ini kan, klik di sini hubungi CS kami. Misal seperti itu. Dan ini button biasa saya pilih no button aja karena supaya bisa lebih panjang. Nah, ini untuk add copy dengan objektif klik to website. Oke. Nah, Anda bisa lihat seperti ini ya, contoh previewnya sudah cukup baik. Nah, di beberapa handphone seperti iPhone, seperti saya bilang tadi, dia kadang kepotong di sini, kepotong nggak sampai yang kalimat baris ketiga ini ya. Sehingga di sini pun saya dikasih kalimat ulang, penegasan ulang apa yang harus mereka lakukan. Kenapa di sini saya kasih link? Kadang orang lebih paham, oh ini harus diklik ya, atau sebenarnya sih sama aja. Ini untuk mempermudah orang melakukan apa yang kita inginkan. Ya, bisa klik di sini, klik di gambar, atau klik di tulisan ini. Ya, misalnya kita tuliskan di sini. Di headline ya, di bagian headline sini ya. Nih kita lihat, kita edit aja di sini. Klik di sini. Lihat detail produk dan ambil diskon khusus Anda, atau kita kasih time limit ya, khusus hari ini. Nah, kita lihat kalau kalimat atasnya headline terlalu panjang, oke, kalimat keduanya hilang, ini kurang bagus ya, kita pendekin lagi, mungkin bisa kita hapus. Oke, klik di sini, mungkin jadi klik sini. Diskon, mungkin kayak gini aja cukup. Atau karena di bawah tadi, nah penegasan ulang ya, ini sudah cukup oke, udah kece nih. Misalnya, apakah Bunda ingin ini ya, benefit di awal, emosional, gambar, bisa kita pilih. Misalnya kita pakai free stock images kalau Anda nggak punya gambar. Stock images misalnya apa ya, gambar husband. Saya bisa memasukkan kata kunci ada Asianya supaya yang di foto itu orang-orang Asia, jadi mirip sama orang Indonesia. Kalau orang bule kadang orang terlalu apa ya, kurang percaya, gambarnya bule gitu kayak iklan. Nah, ini banyak foto-foto kebahagiaan ya, misal foto ini. Oke, kita kasih foto ilustrasi ya. Oke, nah seperti ini ya. Oke, ini sudah cukup mantap ya, kalau menurut saya ini sudah cukup mantap. Ini ada foto yang emosional, suami istri bahagia, gambarnya juga nggak bule-bule amat. Oke, ini sudah bisa Anda tiru bahkan kalau Anda menjual produk kecantikan atau mengambil niche kosmetik kecantikan dan lainnya. Oke, itu ya, jadi polanya seperti itu saja, nggak ada yang aneh-aneh. Gunakan gambar yang emosional. Anda bisa menggunakan stock images yang disediakan oleh Facebook, itu berasal dari Shutterstock. Foto-fotonya premium, sudah saya gunakan di berbagai iklan saya, jadi Anda nggak perlu berlangganan Shutterstock lagi, cukup pakai foto-foto yang disediakan oleh Facebook, itu sudah mantap banget lah. Oke, kemudian itu ya, Anda bisa latihan membuat iklan sekarang juga. Ini sudah siap untuk dipublish ini kalau udah begini iklannya. Ya, ini sebagai contoh latihan saja. Selamat praktek dan semoga hasilnya membahagiakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.